Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di Jari Cerdik. Kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 2 tentang pengalamanku di sekolah. Pembelajaran 4, 5, dan 6. Pada pembelajaran 4, kita akan belajar tentang puisi, menentukan panjang atau jarak dalam satuan baku, dan karya imajinatif 2 dan 3 dimensi. Nah, perhatikan anak-anak. Benny mendapat tugas dari sekolah. Benny harus membawa daun kelapa. Benny belum mengetahui kegunaannya. Ibu guru merahasiakannya. Tahukah kamu apa kegunaan daun kelapa? Pernahkah kalian membuat kerajinan dari daun kelapa? Daun kelapa adalah contoh bahan alam. Kerajinan tersebut dilakukan dengan cara dianyam. Berikut adalah langkah-langkah membuat kerajinan dari daun kelapa dengan cara menganyam. Hasilnya seperti ini, berbentuk ketupat. Mengukur panjang benda dengan alat ukur baku. Panjang benda dapat diukur dengan alat ukur baku. Hasil pengukuran benda dapat dinyatakan dengan meter atau sentimeter. Berikut adalah contoh gambar mengukur kain yang menggunakan meteran pita. Hasil pengukuran kain 110 cm. 110 cm sama dengan 1 meter lebih 10 cm. Membaca puisi. Puisi berisi curahan perasaan penulis, baik perasaan senang maupun perasaan sedih. Puisi ditulis dengan kata-kata yang indah. Ekspresi wajah seseorang saat membaca puisi harus sesuai dengan isi puisi yang dibaca. Ada hal-hal yang harus diperhatikan saat membaca puisi. Yang pertama ada artikulasi, yaitu kejelasan pengucapan kata. Misalnya, kejelasan mengucap huruf A, I, U, E, O. Ada intonasi, tinggi rendahnya suara saat membaca puisi. Dan ekspresi, yaitu mimik atau raut muka. Nah, berikut contoh puisi yang akan Bu Guru sampaikan. Pagi yang cerah. Pagi yang cerah. Kubuka jendela rumah. Tampak halaman yang indah. Bunga-bunga mekar merekah. Di jalan anak-anak pergi sekolah. Binar-binar mata mereka cerah. Aku memberi salam yang ramah. Mereka sambut dengan bergairah. Nah, jadi artikulasi, intonasi maupun raut muka harus sesuai dengan apa isi dengan puisi. Pada pembelajaran 5, kita akan belajar tentang sila kedua Pancasila, puisi, dan variasi gerak dalam senam lantai. Variasi gerak putaran dalam senam lantai. Cara melakukan guling ke depan. Perhatikan. Yang pertama, sikap awal jongkok. Kedua tangan menumpu pada matras selebar bahu. Yang kedua, kedua kaki diluruskan. Siku tangan diluruskan menyentuh matras, kepala dilipat sampai dagu menyentuh dada. Yang ketiga, menggulingkan badan ke depan dengan mendaratkan tengkuk terlebih dahulu dan kedua kaki dilipat rapat pada dada. Yang keempat, kedua tangan melemaskan tumpuan dari matras, pegang tulang kering dan berusaha kembali bangun. Selanjutnya, cara melakukan guling ke belakang. Posisi awal jongkok dengan kedua kaki rapat dan tumit terangkat.
Yang kedua, jatuhkan panggul ke belakang dengan badan tetap membulat. 3. Pada saat punggung menyentuh matras, kedua lutut cepat ditarik mendekati kepala. Yang keempat, pada saat kedua ujung kaki menyentuh matras di belakang kepala, kedua tangan menekan matras dan kepala terangkat. Dan yang terakhir, ambil singkap jongkok dengan kedua lengan lurus sejajar ke depan bahu dan pandangan ke depan. Bunyi sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai emas. Berikut adalah contoh perilaku yang mencerminkan pengamalan sila kedua Pancasila di sekolah. Contohnya yang pertama, menolong teman yang tertimpa musibah, berbagi makanan dengan teman, memperhatikan guru saat pelajaran, dan memberi sumbangan untuk menjenguk teman yang sakit. Nah, berikut tadi merupakan contoh pengamalan yang sesuai sila kedua. Cara menemukan dan mengartikan kosakata baru dalam puisi. Yang pertama, baca keseluruhan isi puisi dengan seksama. Lalu, pilih kata-kata yang kalian anggap baru dan temukan arti setiap kata pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pada pembelajaran 6, kita akan belajar sila ketiga Pancasila, belajar puisi, dan menentukan panjang dalam satuan baku. Nah, ini merupakan contoh puisi yang kedua. Kunang Kunang, karya A.T. Mahmud. Kunang, kunang, hendak kemana? Kelap, kelip, indah sekali. Gemerlap, bersinar, seperti bintang di malam hari. Kunang, kunang, terbang ke sini. Ke tempatku singgah dahulu. Kemari, kemari, hinggaplah di telapak tanganku. Pada puisi tersebut ada beberapa kata yang harus kita cari maknanya. Yang pertama ada kata indah yang artinya bagus atau menarik. Selanjutnya ada kata bersinar yang artinya bercahaya. Ada kata malam yang artinya waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit. Singgah, berhenti sebentar di suatu tempat. Ada kata hinggap yang artinya bertengger setelah terbang. Selanjutnya kita akan belajar tentang sila ketiga Pancasila yang bunyinya Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Contoh perilaku yang mencerminkan pengamalan sila ketiga Pancasila di sekolah ada membersihkan kelas bersama-sama, bermain dengan semua teman, kerja bakti membersihkan lingkungan, mempelajari bahasa daerah asal teman, bangga akan produk dalam negeri. Nah, itu merupakan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila yang ada di sekolah. Mengukur panjang anggota tubuh. Mengukur panjang anggota tubuh dengan alat ukur baku. Hasil pengukuran ditulis dengan satuan cm disingkat dengan cm atau meter disingkat dengan m. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur tinggi badan, misalnya menggunakan meteran pita. Nah, berikut contohnya. Kalian pasti pernah kan diukur tinggi badannya menggunakan alat seperti ini? Ya, di sekolah kalian di UKS pasti ada. Nah, menarik bukan belajar kita hari ini? Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.